warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabda Marbun. Salam dan sehat untuk kita semua. Saat ini saya bertugas di SDIT Bunayat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Setiap siswa adalah pribadi yang unik. Mereka adalah individu yang berbeda-beda dalam kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajarnya. Sehingga mereka membutuhkan gaya belajar yang beragam. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru yang sudah mempelajari paradigma baru dalam belajar di era sekarang ini, harus memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir pembelajaran mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Itulah alasan saya mengapa perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa-siswa saya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Asesmen ini saya lakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu asesmen diagnostik kognitif. Saya menjadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini berguna untuk memetakan kesiapan belajar murid. Tahap kedua, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat, profil belajar murid. Dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Langkah kedua, identifikasi hasil asesmen diagnostik dan non-diagnostik yang akan saya gunakan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk menyiapkan media yang mengakomodir perbedaan murid, juga sebagai dasar pembagian kelompok. Sebelum belajar, saya menyambut murid di depan kelas dengan penuh kehangatan dengan mempersilakan mereka memilih emotikon yang akan mereka pilih, yang gunanya adalah untuk membangun kedekatan dan kehangatan dengan peserta didik sehingga terjalin budaya positif dan kompetensi sosial emosional murid pada bidang kesadaran diri dan manajemen diri yang baik. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, kemudian menanyai kabar peserta didik dan membaca doa sebelum belajar. Untuk menerapkan mindfulness, peserta didik diajak untuk ice breaking supaya lebih fokus dan bersemangat dalam belajar, sehingga mereka menjadi ceria dalam belajar. Pengintegrasian KSE dalam pembelajaran juga dilakukan dalam menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri peserta didik, yaitu bagian kesadaran sosial. Selanjutnya, menyusun kesepakatan kelas sebagai komitmen belajar bersungguh-sungguh antara guru dan murid selama pembelajaran berlangsung. Sampaikan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita belajar IPAS bab 7 tentang daerah kebanggaan. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah kalian mengetahui produk unggulan daerah kita itu apa. Diferensiasi proses dilaksanakan dalam 2 variasi. Variasi pertama, siswa dikelompokkan dalam kelompok besar. Dalam kelompok besar, saya menyajikan video dari YouTube yang merangsang rasa ingin tahu murid terhadap materi yang dipelajari. Video yang disajikan memiliki unsur kearifan lokal, produk unggulan daerah yang bertujuan untuk semakin mengenalkan anak-anak terhadap budaya lokal dan produk lokal daerah sehingga bisa dikatakan sebagai produk unggulan daerah. Ikan lencang dan ikan teri. Setelah menyaksikan video, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa untuk membuat siswa terlibat dalam pembelajaran setelah menyaksikan video.
Variasi kedua, siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kesiapan belajar. Pada diferensiasi konten, saya menyediakan beragam sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar murid. Murid akan men-scan sendiri barcode untuk memilih sumber belajar yang Kelompok 1 akan menggali informasi dari membaca komik secara bersama-sama. Kelompok 2 akan menggali informasi dari menonton dan mendengarkan video, dan kelompok 3 akan menggali informasi dari menonton video tutorial mengolah produk unggulan daerah. Pada diferensiasi produk, setiap kelompok diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri produk yang dihasilkan sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya untuk menjawab LKPD yang diberikan guru. Kelompok 1 mempresentasikan produk tentang pop-up dan diorama kondisi lingkungan pesisir pantai dan produk unggulan yang dihasilkannya. Kelompok 2 mempresentasikan produk unggulan dengan aplikasi Canva. Kelompok 3 mempresentasikan cara mempromosikan produk unggulan dengan mini vlog. Akhir pembelajaran, saya merefleksikan pembelajaran bersama murid dengan tanya jawab terkait tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Dan menutup pembelajaran dengan menyanyikan lagu daerah untuk menambah pengetahuan siswa tentang kearifan lokal dan lagu-lagu daerah. Pada pertemuan berikutnya, saya merancang asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan melaksanakan proyek memasak atau mengolah produk unggulan daerah yang berkolaborasi dengan orang tua yang telah menyediakan peralatan, bahan, dan sumber belajar cara mengolah masakan khas produk daerah Tapanuli Tengah. Proyek ini dilakukan untuk mempromosikan produk unggulan daerah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdiri dari ikan sombom khas Tapanuli Tengah, yaitu ikan yang dibakar dan dimakan dengan sambal yang khas. Kemudian ikan panggang geleng yang berisi dengan rempah-rempah, kentang, dan kelapa yang diselipkan di dalam ikan lalu digoreng. Kemudian ada kerang rendang yang merupakan hasil olahan laut Tapanuli Tengah. Di akhir kegiatan, anak-anak saya bimbing untuk mengetahui kearifan lokal budaya Tapanuli Tengah, yaitu makan bajamba atau makan bersama dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan cara menikmati hasil masakan mereka sendiri dan merasakan secara langsung kenikmatan makanan khas daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan tujuan pembelajaran tercapai dan menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna dan menyenangkan bagi murid. Diferensiasi ini sangat dibutuhkan oleh murid untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, melalui diseminasi yang dilakukan oleh Uni Sabda, ini sangat menginspirasi dan memotivasi kami sebagai guru untuk menerapkannya di kelas kami masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani, orang tua dari Nabhan Julfadli Rahman Sihiti. Terima kasih Umi karena telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, minat belajar anak saya semakin meningkat. Kemudian lagi hasil yang diperoleh selama pembelajaran, saya lihat anak saya juga semakin gemar belajar dengan penuh. Oke, terima kasih Umi. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Sabda Marbun semoga menginspirasi para guru-guru yang lain dapat mencontoh bagaimana harusnya mengajar di kelas. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, pembelajaran berdiferensiasi memang harus diterapkan di dalam kelas masing-masing.